Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita lanjutin lagi belajar trading forex mulai dari nol. Part kedua di Okta FX. Nah, di sini kita akan lanjutin video sebelumnya yang udah gue jelasin. Jadi gimana? Kali ini yang udah nonton video gue sebelumnya yang part 1, apa udah paham caranya trading forex di OTFX? Kalau kalian udah paham, udah ngerti, kalian tinggal lanjut lagi nonton video ini ya, yang kedua. Nah, di sini nih paling penting, jangan di skip. Nanti kalian nggak akan paham gimana caranya membaca informasi candle. Nah, sekarang seperti janji gue yang kemarin ya, gue akan ngejelasin tentang informasi candle apa aja yang harus kalian pelajari biar bisa membaca arah market, apakah akan naik ke depannya atau turun di OKTFX. Nah, jadi kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya, ada di playlist videonya, cari yang trading forex mulai dari nol yang part ke-1. Oke? Di sini pertama-tama kalian harus ngerti yang namanya pola candlestick. Yang artinya kalian harus tahu nih informasi candle ini seperti ini nih. Candle. Nah, di sini gue juga udah nyiapin sih di sini. Nah, pola candlestick bullish. Dan nanti kita sama-sama belajar, tapi sebelum itu ada info penting nih buat kalian, ya kan? Kalau OKTAFX bakalan ngadain promo untuk kita-kita nih, kalian semuanya yang udah bikin akun di OKTAFX, ya kan? Kalian akan mendapatkan tiket promo atau hadiah yang bisa ditukerin biar dapat hadiah. Jadi kalian harus trading minimal 2 lot ya, baru bisa dapetin tiket itu. Nah, tiket itu, jadi kalian kumpulin sebanyak-banyaknya tiketnya. Nah, nanti ketika kalian udah banyak tiketnya, itu kalian bisa tukerin di umumin lah ya, ibaratnya diumumin sama OKTAFX tanggal 27 Januari. Jadi dari tanggal 16 sampai 27 Januari berakhir promonya di YouTube ya. Kalian bisa lihat sendiri apakah tiket kalian yang dapat undiannya, dan hadiahnya itu ada PS ya, PlayStation 5. Jadi ada 10 PS, lumayan lo PS5 buat kalian bete-bete lah ya, lumayan. Mudah-mudahan kita juga menang, mudah-mudahan gue juga menang. Jadi nanti kita trading lebih banyak lagi biar dapat tiket untuk kita tukerin yang nanti diundi pada tanggal 27-an di YouTube OKTAFX ya. Dimulainya tanggal 16 bulan ini dan berakhir di tanggal 27 bulan ini. Jadi jangan sampai kalian kelewatan promonya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kalian tinggal baca nih. Di sini ada pola candlestick, candle merah dan candle hijau. Nah, ada bearish dan ada bullish sebutannya ya, guys. Nah, jadi di sini ada candle 1 nih, informasinya kenaikan, padahal candle merah ini kan penurunan ya, Bang. Iya, betul. Jadi candle merah juga bisa jadi informasi kenaikan. Ingat ya, informasi kenaikan bukan akan menjadi naik. Ya, jadi kalian bedain. Yang kedua ini yaitu informasi sama kenaikan juga. Nah, jadi kalau kalian mau lihat kesimpulannya itu candle merah itu ikutin body apapun bentuknya. Jadi bodinya di atas, sumbunya di bawah, berarti dia informasinya kenaikan. Kalau bodinya di bawah, sumbunya di atas lebih panjang, kebalikannya nih, ini kan lebih panjang di bawah nih. Kalian berarti penurunan, kuat turun. Jadi inget ya, kalau sumbunya ini dipanjang di bawah, bodinya ada di atas gini nih, apalagi semakin kecil bodinya itu, ya berarti dia menunjukkan informasi pelemahan seller atau si bearish ini lemah, atau akan terjadinya informasi kenaikan. Begitu juga dengan candle-candle yang lainnya yang bodinya semakin kecil. Dan kebalikannya lagi, kalau kalian ketemu candle yang merah sumbunya panjang di atas, itu informasinya kuat. Kebalikan dari candle 1 2 ya, guys. Jadi ngerti sampai saat ini? Kita lanjut ke bagian bawah. Di sini kalian tinggal screenshot aja, gratis screenshot udah. Bisa belajar dan informasi turun. Sama dengan candle hijau ini mengikuti sumbu. Kebalikannya dari si merah. Tapi kalau kalian nggak paham, kalian tanyain aja nanti ya. Kita lanjut. Kalau sumbunya di bawah, akan menginformasikan candle hijau pelemahan atau informasi penurunan. Kebalikannya, kalau candle sumbunya panjang ini ada di atas, lebih panjang malah. Ini kan ada 2 nih, ada 1 botak, yang 2 ada versi sumbu dua-duanya. Kalian lihat, tetap ya, sumbu di atasnya pendek, di bawah lebih panjang, informasinya tetap penurunan atau pelemahan si buyer.
atau pelemahan candle hijau juga. Kebalikannya kalau kalian mau ngeliat candle-candle yang naik, kuat naik, yaitu sumbunya harus ada di atas, lebih panjang. Ya jadi di sini gue nggak bikin. Nah sumbunya harus ada di sini, di atas lebih panjang. Itu disebutnya bodinya juga kokoh, kuat. Itu disebutnya kenaikan harga, kuat untuk naik. Nih ini kebalikannya ya, oke. Jadi informasi turun itu ikut sumbu, kesimpulan candle hijau ikutin sumbu apapun bentuknya. Begitu juga informasi naik ikutin body, kesimpulan candle merah itu ikutin body apapun bentuknya nih. Kalian screenshot. Oke, di sini sampai paham? Kita lanjut ke sebelumnya. Nah, di sini ada pola candlestick yang dimana candle 1 dan 2 ini adalah informasi naik. Ya, ngerti nggak informasi naik? Jika merah tanpa sumbu dan sumbu sama panjang. Jadi kalau kalian ketemu candle merah ini, kalau candle 1 ini yaitu pelemahan si seller candle bottom, tapi kalau berada di akhir trend. Jadi ini misalkan merah muncul botak kuat kayak gini nih, nggak ada sumbu, itu disebut termasuk pelemahan seller. Tapi kalau dia ada di awal trend, ibaratnya nih ya naik muncul candle merah yang botak ini ke bawah, itu informasi kuat ke bawah, ya kan, menjadi support sempurna. Kalau candle 2 ini juga sumbu panjang sama panjang nih, merah itu pelemahan ya, pelemahan harga. Semakin bodinya lemah kecil, semakin lemah lah si candle merah itu. Oke, nah informasi naik ya, bisa disebut juga informasi kenaikan, dua-duanya lemah ya. Jadi jika merah tanpa sumbu dan sumbu sama panjang. Yang candle hijau ini, candle pertama 1 itu informasi turun. Sama ini kebalikan juga dari candle merah. Kalau ada di awal tren dia bakal kuat naik ke atas, candle botak ya. Tapi kalau di akhir tren akan menjadi pelemahan kenaikan. Di sini informasinya turun juga. Candle 2 juga karena sumbunya sama panjang, berarti bodinya kokoh kayak gini juga disebutnya pelemahan hijau. Atau beberapa candle lagi akan penurunan. Tunggu konfirmasi lagi. Jadi semakin kecil body itu semakin lemah lah suatu candle. Ingat ya. Jadi ada beberapa hal tentang body. Body itu semakin kecil suatu candle semakin lemah dia. Tapi kalau dia semakin bentuknya kokoh normal ya, itu semakin kuat. Beda lagi sama yang panjang, yang overload, yang bodinya lebih panjang banget, itu disebutnya bisa jadi pelemahan atau bisa di skip aja, hati-hati. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Nah, contoh informasi candle merah dari itu kuat sampai lemah. Nah, yang ke 1, 2, 3 itu informasinya kekuatan. Yang tadi gue bilang nih, sumbunya lebih panjang di atas, bodinya di bawah. Kokoh. 1, 2, 3 itu kuat ke bawah. Nah, yang ke baris kedua ini, itu candle 4, 5, 6 itu informasinya sama kuat karena sumbunya masih panjang di atas. Dan baris ketiga inilah yang disebut pelemahan seller atau pelemahan informasi suatu candle merah yang akan terjadi kenaikan beberapa saat ketika muncul konfirmasi candle hijau yang kuat jadi support ya. Nah, ini pelemahan nih. Kenapa dibilang pelemahan? Sumbunya lihat ada di bawah. Di bawah juga, tapi di atas juga ada, tapi lebih panjang yang di bawah. Itu kuat ke atas informasi kenaikan. Sama juga sama nomor 9 dan nomor 10 sama-sama panjang. Nah, jadi candle ini disebut informasi candle ya. Jadi kalian harus paham dulu, screenshot ya nih. Gue kasih waktu. Tuh screenshot. Jadi kalian bisa hafalin. Dan udah gue kasih penjelasan juga dari terkuat sampai pelemahan. Sekarang kita balik ke candle hijau. Jadi candle hijau itu yaitu candle pelemahan ya. Dari kekuatan dulu. Sumbunya berada di atas, bodinya kuat kokoh. 1, 2, 3 ini baris pertama informasi kenaikan ini sangat kuat. Nah, baris kedua 4, 5, 6 ini candle hijau ini informasinya kenaikan karena sumbunya masih panjang di atas. Baris ketiga ini beda lagi. Kenapa gue bilang beda? Karena informasinya pelemahan buyer atau informasi kenaikan penurunan karena sumbunya lebih panjang di bawah. Lihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri, sumbunya lebih panjang di bawah kan?
dan meskipun sumber atas, jadi kalian tinggal screenshot, hafalin ya. Nanti kalian tanyain aja kalau nggak paham, dan diulang-ulang, harus diulang belajar biar paham. Dan kalian yang belum nonton video part pertama harus ditonton dulu biar kalian ngerti ya guys caranya membaca informasi candle. Nah, kita balik lagi ke OctaFX-nya. OctaFX. Jadi di sini udah ada candle akun demo, kalian tinggal pelajari nih di sini akun demo ya. Belajar dulu di sini di akun demo. Nah, jadi setelah itu kita praktek ke bagian OctaFX-nya nih, langsung ke OctaFX ya, ke real market nih. Market demo ini kita langsung nih baca ya. Kalian kan udah tahu nih, udah belajar realnya ya kan, gimana caranya membaca informasi candle nih, informasi naik, kesimpulan. Jadi kalau yang candle merah ini informasinya pelemahan harga, kalau candle hijau ini pelemahan si hijau, pelemahan merah, terbalik. Nah, nanti kalau di sini ada tuh dari ini quote naikan, informasinya 1 2 3 4 5 6 dan 7 8 9 10 ini pelemahan harga, informasi penurunan. Begitu juga candle hijau. Oke, kita balik. Sepertinya agak sedikit lola, kita mode pesawat dulu sembari nunggu. Jadi kalian jangan lupa promonya untuk kalian ya, tanggal 16 sampai tanggal 27 batasannya. Kalian bisa ngumpulin tiket yang bisa ditukerin hadiah yang nanti diundi oleh OctaFX di YouTube-nya, di akun YouTube-nya ya kan. Kalian bisa ngedapetin beberapa hadiah seperti PS5 PlayStation. Jadi kalian kumpulin sebanyak tiketnya dan semoga kalian beruntung, dan mudah-mudahan kita juga beruntung dapat PS5. Lumayan ya kan, bisa ditukerin dapat PS dan nanti diundi ya kan, dimulai tanggal 16 sampai tanggal 27. Tanggal 27 diundi. Jadi kalian bisa lihat sendiri di akun YouTube-nya OctaFX ya guys. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita pindah ke 1 jam ya. Gue biasa mainnya 1 jam sih, karena biar baca informasi candle. Nah, di sini kan ada candle nih. Nah, inilah yang disebut candle-candle yang harus kalian baca tuh. Kalian bisa sendiri tuh baca di sini. Nah, nanti kita bakalan video yang part ke selanjutnya, kita akan coba membaca candle-candle seperti ini. Ini informasi naikan, ini merah candlenya apa, ini candle hijau apa, candle merah, biar kalian tahu. Kita langsung praktekin nih, bukan hanya teori aja. Jadi kita praktekin biar kalian paham. Ini nanti ini candle apa, informasinya ini candle apa, dan ini candle apa. Itu part ketiga ya, lanjutannya nanti gue kasih tahu ke kalian. Oke? Jadi kalian tinggal screenshot aja dulu, belajar yang ini dulu ya, informasi candlenya dulu. Nanti kita bisa sama-sama lanjut ke part ketiga videonya, biar kalian biar kalian nanti pas gua trading forex nih praktek langsung kalian paham, nggak bingung lagi cara membaca arah market. Oke, di sini kalian tinggal screenshot aja di sini, dan mungkin segitu aja ya untuk kalian. Jadi gue juga mau lanjut trading lagi biar gue bisa dapetin tiket yang banyak nanti, biar bisa diundi, dan mudah-mudahan aja ya kan, siapa tahu gue beruntung dapet salah satu PS5 nih dari OctaFX. Oke? Dan terima kasih yang udah nonton. Oh ya, kalau kalian yang belum download OctaFX, kalian download aja di Play Store untuk kalian Android, dan untuk kalian iPhone di App Store. Oke? Dan terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi. Oh iya, kalau ada pertanyaan yang nggak ngerti, nggak paham, seperti biasa, tanya aja ke kolom komentar video ini, atau bisa DM IG gue. Ada linknya di deskripsi seluruh video, ada IG gue di situ. Klik aja, nanti DM gue. Sama-sama belajar yang tadi, yang pola candlestick, informasi candle, kalian tinggal tanya aja ke gue. Apapun itu, kita sama-sama belajar aja. Nanti kita lanjut di part ketiga ya, videonya minggu depan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video.